Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita bahas qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bi ilmi anwa'ut tafsir. Jenis tafsir ada berapa? Satu, apa itu? At-tafsiru bil ma'thur. Ada 4 hal ya, yaitu dengan Quran, dengan hadis, perkataan tabi'in, sahabat gitu ya. Kemudian yang paling masyhur ada banyak sebenarnya, tapi disebut 2 di sini, yaitu satu, tafsir bil ma'thur. Yaitu adalah tafsir tertua di dunia, punya Imam Abu Ja'far At-Tabari. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatil Quran, meninggal tahun 310 Hijriah. Kemudian yang kholaf, yang lebih modern, yaitu tahun 774 meninggalnya beliau adalah Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azim, itu bil ma'thur. Jadi tidak banyak menggunakan pendapat pribadi tapi menukil. Kemudian yang kedua apa? At-tafsir bir ra'yi. Silakan dibaca Ustazah Al ya. At-tafsir bir ra'yi. Bacanya gini aja, an-najm. Jadi dasarnya sandaran tafsir bir ra'yi ini adalah ijtihad beliau, ulama tersebut, yang tentu dibantu dengan bahasa Arab dan sumber ijtihad. Yang sumber ijtihad itu diambil dari kitab-kitab usul fikih, seperti yang saya terangkan kemarin ketika harus menafsirkan masalah ekstasi umpamanya. Nanti pakai metode ijtihad khomer. Padahal ekstasi itu tidak ada di zaman Nabi, mau gitu ya. Tapi ilahnya ada. Ilah itu apa? Penyebab mabuk. Banyak. Ya, khomer menyebabkan mabuk. Nah, ekstasi kok sama? Berarti dia sama. Itu salah satu contohnya ya. Berarti ini tafsir bir ra'yi itu bukan pendapat pribadi ya, tapi pendapat yang didasari oleh kitab-kitab usul fikih tadi, yang di situ ada metode berpikir, metode untuk berijtihad, gitu. Kemudian di sini ada juga ijtihad yang salimah ya, ijtihad yang lurus sesuai syariat dan akal. Kalau yang akal itu apa? Ya masalah kayak masalah bumi ya. Bumi itu gimana? Masalah matahari. Benarkah matahari nyemplung laut? Oh, ternyata secara akal itu berputar ya, buminya, atau intinya sesuai penelitian sains kayak gitu. Tapi tidak salah ayat Al-Qur'annya. Wa idza kana ba'dhum qad kharaja an hadhihi al-qawa'id. Nah, kalau ada ulama yang keluar dari kaidah ini, maka ditolak ya. Fa innal ulama'a qad rafadu tafsirah. Ya, ada ternyata tafsir bir ra'yi yang ditolak, ada enggak? Wa asmauhu tafsir bir ra'yil madhmum. Dinamakan itu tafsir bir ra'yi yang tercela, yang madhmum. Wa atabaruhu tafsiran ghaira jaizin syar'an. Ini dianggap tafsir yang tidak boleh secara syariat untuk diamalkan. Contohnya adalah kalau tafsir bir ra'yi yang lurus banyak ya. Tafsir bir ra'yi yang lurus di sini belum disebut. Antum tulis saja. Pertama tafsir namanya yang melenceng ya, yang ada pelencengan. Itu Al-Kasyaf namanya. Karya Imam Az-Zamakhsyari. Ini
tafsir yang bagus tapi ada pelencengan masalah akidah, yaitu beliau Mu'tazilah. Contohnya Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, terkenal sekali itu ya. Kami juga pernah membaca sedikit dari kitab itu, Az-Zamakhsyari. Banyak benernya, banyak, tapi akidah Mu'tazilahnya itu yang harus dihindari. Itu tafsir birra'yi itu Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Terus kalau yang lurusnya, versi lurusnya Al-Kasyaf itu namanya An-Nasafi ya. Tafsir An-Nasafi namanya adalah Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil, punya Imam An-Nasafi ya. Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. Kitab ini juga alhamdulillah kita pernah sedikit membacanya dengan ulama Syam. Setidaknya tahulah metodologi cara beliau dalam menulis. Karya Imam An-Nasafi ya. An-Nasafi tafsirnya atau namanya adalah Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil gitu ya. Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. Ini bil ra'yi. Mazhabnya Hanafi beliau ini. Nah, An-Nasafi ini atau Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil ini adalah tafsir yang ringkasan dari Al-Kasyaf ya. Kalau Al-Kasyaf ada kesesatan Mu'tazilahnya, kalau An-Nasafi ini yang menetralisir versi Ahlus Sunnahnya, yaitu Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. Terus satu lagi mungkin tafsir birra'yi adalah tafsir Mafatihul Ghaib, Mafatihul Ghaib, yaitu karya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi, yaitu apa? Mafatihul Ghaib itu birra'yi. Setidaknya ada 3 nama buku tafsir birra'yi ya, yang sudah kita sebutkan. Nah, di dalam metodologi Ar-Razi ini dia mengutamakan akal daripada nas Quran Sunnah. Maksudnya bagi yang tadi sifatnya bisa menggunakan akal ya, yang belum ditemukan oleh, maksudnya yang belum diteliti, maka dia nafsirkannya Quran itu pakai akal. Contohnya masalah matahari, masalah bumi ini bulat atau datar gitu ya. Nah, kalau pakai nas Quran ya datar gitu. Tapi setelah diteliti kok bulat. Oh, berarti datar dari pandangan manusia yang terbatas. Tapi bentuknya bulat. Nah, itu metodenya Ar-Razi. Bukan berarti akal lebih utama dari nas Quran tuh, terus kok Quran ini nomor 2, enggak. Karena ada hal-hal yang menurut beliau ini harus akal diutamakan. Karena yang diinginkan Allah itu bukan bentuk buminya, umpamanya gitu, tapi manusia supaya bersyukur dengan hamparan yang datar ini. Nah, kalau dari bentuk itu bukan nas, tapi akal yang dipakai. Diteliti, dilihat dari satelit, oh ternyata bulat, ya sudah, berarti nasnya tidak salah. Tapi cara menafsirkannya harus dengan akal. Itu beliau seperti itu. Ya mungkin kita bisa ambil dalam hal yang masalah alam, boleh. Tapi kalau sifat Allah, kalau saya tidak menggunakan metode ini. Kalau sifat Allah, ya bil ma'thur saja, bil ma'thur kalau sifat Allah. Tapi kalau tentang alam semesta yang bisa dijangkau oleh kita, kan bisa kelihatan. Nah, kalau Allah kan kita emang belum bisa gitu, kecuali harus besok udah kiamat dulu, kita masuk surga baru bisa. Maka kalau yang begini, ini saya pribadi lebih condong kepada yang
athariyah atau lebih kepada nas lebih utama dari akal. Tapi kalau yang terkait alam semesta ini, dalam hal ini lebih mudah untuk difahami. Akal diutamakan daripada nas. Jadi akal untuk menafsirkan nas, bukan nasnya yang salah gitu. Karena nanti kalau kita mengutamakan nas yang kita belum pahami daripada akal dalam hal alam semesta ini, bisa jadi malah kitanya nanti menjelek-jelekkan Al-Quran gitu. Wah, Al-Quran bertentangan ya. Nah, kan nggak boleh gitu. Al-Quran ini nggak bertentangan. Itu ya. Ada 3 tadi ya, Al-Kasyaf, An-Nasafi, dan Mafatihul Ghaib. Jelas insyaallah. Nah, terus ada yang produk Indonesia. Nah, ini ada Tafsir Al-Misbah namanya, yang menafsirkan Al-Ahzab ayat 59. Tapi teks aslinya tidak saya tampilkan. Ini adalah kesimpulan dari seorang penulis yang mengomentari Tafsir Al-Misbah, karya Profesor Quraisy Shihab, menafsirkan Al-Ahzab ayat 59. Kita ingin ambil contoh inilah tafsir birra'yil madhmum gitu ya. Selain Mu'tazilah tadi sudah, sekarang contoh yang keindonesiaan. Itu adalah biar antum tahu, bisa menerangkan ke mahasiswa atau anak-anak muda. Ternyata ada namanya tafsir birra'yil madhmum. Salah satu contohnya adalah Al-Ahzab ayat 59 ini, ada yang menafsirkannya madhmum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nah, ini kan, wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, mereka hendaknya mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Itu supaya mereka mudah untuk dikenali. Jadi ceritanya gini, asbabun nuzulnya ayat ini tuh, dulu orang-orang muslim itu kan pakaian jilbabnya sekedar nutup kepala, lehernya kelihatan, sampai dada itu kelihatan. Jadi cuman gini doang. Kemudian orang-orang munafik sering menggoda nih cewek-cewek mukmin gitu. Digodain lah, kan risih tuh mereka digodain. Maka ketika ditanya, hei orang-orang munafik, kenapa kalian suka godain akhwat-akhwat itu? Loh, lah salah sendiri, nggak ada bedanya sama budak sih. Kelihatan lehernya, dadanya kelihatan. Ya kan kami kira budak. Nah, orang munafik tuh kayak gitu. Nah, alasan ini yang jadi ilahnya menurut beliau, ilahnya menurut Quraisy Shihab ini ya. Al-Ahzab, beliau berpendapat bahwa memakai jilbab bagi muslimah bukan sebuah keharusan. Nah, ini tafsir Al-Misbah kata beliau. Jadi nggak harus. Di dalam tafsir yang menjelaskan bahwa tidak memerintahkan, ya di ayat ini tidak memerintahkan wanita untuk memakainya. Oh, hanya saja cara pemakaiannya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat tersebut. Nah, intinya tidak harus pakai ya, padahal nah ini. Kemudian, nah kenapa beliau begitu intinya aja ya? Kenapa Quraisy Shihab tidak mewajibkan? Karena zaman dulu akhirnya setelah orang mukminah itu disamakan dengan budak, akhirnya turun ayat ini kan. Maka di sini ada yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena kalau lengkap jilbabnya hanya wajah kelihatan sama tangan, tertutup leher dan dada, maka itu adalah berbeda dengan budak yang nggak tahu agamanya apa. Ada yang mungkin muslim, ada yang bukan. Tapi kalau yang menutup pasti muslimah. Makanya supaya mereka lebih mudah dikenal sebagai muslimah yang bebas, bukan budak. Karena orang-orang itu menghinanya begitu, orang munafik. Karena itu mereka tidak diganggu, supaya tidak diganggu. Tidak diganggunya sebenarnya faktor ke arah ini. Ini wanita bebas, tidak boleh diganggu gitu. Menurut Quraisy Shihab.
Kemudian Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari sini mereka berpendapat bahwasanya alasan orang berjilbab sudah hilang, yaitu diganggu munafik. Sekarang kan nggak jilbaban juga nggak diganggu, sehingga jilbab tidak wajib. Itu menurut dia. Nah, tafsir model begini ini mazmum, kan menyelisihi rata-rata ulama. Ada yang masih ada dan tidak. Contohnya apa? Panjangkanlah jenggot, cukurlah kumis. Selisilah orang Majusi. Bisa jadi Majusi sekarang malah banyak yang berjenggot, bisa jadi. Tapi apakah jenggot itu jadi nggak sunat? Ya tetap sunat, meskipun ilahnya sudah hilang. Maka dari itu jilbab ini perintahnya di sini adalah ya qul, ada qul berarti adni yudnina, ada perintah sebenarnya untuk menjulurkan, untuk menutupi badan mereka. Perintahnya dipahami dari sini, yudnina, yang dia ini mansub, majzum, dia majzum. Nah, kemudian fala yu'dzaini ini bisa jadi iya, bisa enggak. Tapi yudnina harus memakai jilbab tuh harus. Bisa jadi orang pakai jilbab masih diganggu, bisa, ya kan? Itu kan bisa berubah-ubah, tapi kewajibannya tetap ada. Itu yang rojih gitu. Yang mazmum apa? Ini bukti tafsir ada yang mazmum, tidak wajib menurut Profesor Quraisy Syihab. Faham insyaallah. Jadi ada tafsir birra'il mazmum, Mu'tazilah tadi salah satunya. Apa kesesatan Mu'tazilah? Mu'tazilah dia salah satunya adalah mereka, kalau Jahmiyah itu mereka menafikan nama Allah dan sifatnya. Allah itu tidak punya sifat, tidak punya nama. Karena kalau Allah kok punya nama, punya sifat, Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti sama kayak makhluknya. Itu Jahmiyah ini. Jahmiyah yang dikafirkan Ibnu Taimiyah itu, ulama Jahmiyah yang dikafirkan Ibnu Taimiyah itu yang begitu. Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Kalau Allah punya nama, punya Ar-Rahman Ar-Rahim, manusia juga bisa penyayang dan pengasih, berarti Allah sama kayak makhluknya. Kalau Mu'tazilah, dia tidak begitu banget, dia tetap ada namanya, gitu. Tetapi Mu'tazilah mentawilnya, gitu aja. Dan juga Mu'tazilah meyakini akidah bahwasanya Allah itu tidak bisa melihat yang detail-detail. Makanya kita ngupil gitu, Allah tuh nggak tahu, kata mereka begitu. Jadi Allah hanya tahu yang umum. Orang mau pergi kemana, dia di kamar ngapain ya belum tentu tahu. Nah, itu salah satu kesesatan Mu'tazilah. Dia juga meyakini bahwasanya orang itu ada yang masuk mangzilah bainal mangzilatain. Dia tidak di surga, tidak di neraka. Kalau ahlu sunnah kan meyakini ya surga atau neraka. Lah al-a'raf itu hanya sementara, nanti tetap masuk surga. Kalau Mu'tazilah tidak. Dia meyakini ada alam antara surga dan neraka. Bagi orang yang dia melakukan imbang, kalau tidak salah yang imbang antara, atau yang dia melakukan, saya lupa, entah dosa besar atau imbang kebaikan keburukan. Intinya ada menurut mereka orang yang masuk manzilah bainal manzilatain. Itu ya salah satu tafsir birra'il madhmum. Kemudian ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Gimana? Apa? Yang madhmum? Ya tidak boleh. Yang boleh al-kasyaf dipakai selain akidah Mu'tazilahnya. Tapi kalau belum pinter jangan baca itu. Kecuali antum ingin mengetahui kedalaman bahasa. Jadi al-kasyaf itu istimewanya dari segi ilmu balaghah, nahwu, kayak gitu. Umpamanya ini nakiroh, kenapa faedahnya gini? Kenapa ma'rifah? Oh faedahnya begini, gitu. Itu bisa. Tapi kalau sudah masuk akidah,
bahasa akidah. Nanti mereka takwilnya terlalu berlebihan, gitu ya. Jadi mereka menafikan sebagian sifat-sifat khobariyah seperti itu. Jadi tidak semua sifat yang khobariyah ini mereka nafikan. Seingat saya seperti itu ya. Saya juga kurang terlalu mendalami masalah Mu'tazilah. Jadi boleh nggak? Ya, saya pun mempelajarinya, membacanya boleh dibaca. Tapi gimana cara memilahnya? Kalau antum belum tahu ya, mending baca An-Nasafi saja. Mending baca tafsir An-Nasafi. Lebih afdol. Meskipun ya An-Nasafi ini Maturidi, dari Maturidiyah. Ahlussunnahnya versi Maturidiyah. Gitu ya, Pak Johan, jelas ya? Tafsir sesat enggak, dia masih ahlul qiblah. Yang sesat di akidah Mu'tazilahnya. Tapi kalau yang lain-lainnya masih aman. Gimana taunya? Baca An-Nasafi saja. An-Nasafi itu ringkasan dari Az-Zamakhsyari. Syurutul mufassir sekarang ya, syarat-syarat mufassir. Ishtaratal ulama'u, dibaca Ustazah Abidah. Amin. Mulimman. Ishtaratal ulama'u fi man yufassirul Qur'ana ay yakuna mulimman. Ya belughu asyara. Ya, jadi ulama mensyaratkan siapa yang mau menafsirkan Quran haruslah mulimman, menguasai. Dia harus menguasai bijumlatin dengan banyak ilmu, dengan ilmu-ilmu syariat yang jumlahnya banyak, yang global. Yang syarat ini mencapai setidaknya 15 ilmu yang harus digapai. Ada yang lebih, ada yang kurang, nanti tergantung pembagiannya. Kalau di kitab ini ada 15. Satu dibaca Ustazah Alfi. Syarat pertama, seorang yang mau menafsirkan Quran harus ahli dalam satu al-lughatu, yang kedua nahwu, tasrif, kemudian al-istiqaqu, al-istiqaq, gitu ya. Al-lughah ini apa? Lah kok aneh nahwu, shorof, istiqaq. Kalau al-lughah ini contohnya tadi, orang tuh harus paham ini makna lughatan atau makna istilah. Kayak kalla inna kalimatun huwa qailuha. Nanti kalau nggak paham bahasa Arab, nggak paham lughah, kalimah kan satu, ini sesat nih. Kok banyak disebut kalimah? Nah, maksudnya di situ kalimah bimakna lughatan, yakni al-kalam. Al-kalam yang terdiri dari dua kata atau lebih. Berarti tidak sesat. Nah, lughah ya, paham ya? Dari segi lughatan paham. Kapan dia dimaknai lughah, kapan istilah. Nahwu lebih ke harokat akhir. Kalau lughah itu umum ya. Kalau nahwu itu lebih ke akhir, a i u-nya ya. Seperti itu. At-tasrif umum, shorof, al-istiqaq lebih ke pecahan-pecahan kata. Ya, yang umpamanya akhdun dari mana? Dari akhadha, kayak gitu. Ya, nanti istiqaq ini juga masuk ilmu shorof juga. Kemudian selanjutnya al-ma'ani. Ya, al-ma'ani itu ya ilmu balaghah, salah satu ilmu balaghah, al-ma'ani. Kemudian al-badi', sama, ini salah satu jenis ilmu balaghah yang memperhatikan keindahan kata. Al-bayan
ilmu balaghah juga yang membahas masalah tasbih. Contohnya dia adalah wajahnya seperti bulan. Umpamanya kita bilang siapa? Ahmad Komarun gitu loh. Ahmad Asadun, artinya apa? Ahmad Asadun. Ahmad kal asadi fis syaja'ah. Ahmad kal asadi fis syaja'ah. Nah, kayak gitu-gitu itu. Ahmad Komarun. Al-Komaru Ahmad. Maksudnya wajahnya bersinar. Ilmu balaghah kayak gitu. Terus ulumul Quran yang kita pelajari ini. Usuluddin berarti akidah ya. Paham tentang akidah, paham ulumul Quran. Usulul fiqhi, dasar fikih. Asbabun nuzul, an-nasikh wal mansukh kita belajar. Al-fiqhu fikih juga mudeng. Al-ahaditsul mubayyinatu li tafsiril mujmalil wal mubhami. Hadis yang menerangkan tafsir Quran yang masih global serta masih mubham, ambigu. Contohnya zaman dulu ya, pernah ada kejadian di zaman Abu Ayyub Al-Ansari ya, tentang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Sering saya sampaikan, jangan menceburkan diri ke tangan kalian pada kehancuran. Banyak yang salah paham, artinya jangan bunuh diri, padahal maksudnya apa? Jangan pelit infak fisabilillah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ayat sebelumnya apa? Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang masih belum tahu ini ambigu ini jangan ceburkan diri pada kehancuran itu apa sih? Oh, ternyata pelit infak fisabilillah itu menghancurkan diri, itu maksud. Bukan yang berjihad, jadi salah kaprah kan? Bukan yang berjihad itu bunuh diri. Gitu. Jelas ya. Terus yang terakhir lah ini ilmul mauhibah. Ya, ilmul mauhibah itu ilmu yang dia itu mauhibah. Mauhibah itu adalah dari kata wahabah ya. Yang itu pemberian. Wahaba, pemberian dari Allah ya. Ilmu pemberian dari Allah. Wa huwa ilmun yurithuhullahu ta'ala. Ilmu yang ini Allah berikan kepada hambanya, yang diwariskan kepada hambanya. Ilmu Allah yang diwariskan kepada hambanya. Liman amila bima alima. Siapa yang dapat mauhibah? Siapa yang dapat ilmu warisan dari Allah, yaitu liman amila bima alima. Biasanya orang seperti itu adalah orang yang mengamalkan apa yang dipelajari. Jadi siapapun di antara kita yang punya ini semangat untuk mengamalkan dari apa yang dipelajari, insya Allah dia akan mendapatkan mauhibah, yaitu ilmu di atas rata-rata. Kalau antum masih merasa kurang, cobalah kita berusaha untuk mengamalkan ilmu. Nah, insya Allah suatu saat pasti akan termasuk ke golongan ini. Dan ini yang susah di sini ya. Yang lain mungkin punya ilmu alatnya tapi tidak punya mauhibah. Yaitu sebuah ilmu warisan dari Allah yang diberikan kepada yang suka mengamalkan ilmunya. Begitu. Terakhir tabaqatul mufassirin, tingkatan mufassir. Karena Rasulullah SAW awwala man fassara al-Quran al-Karim. Fassara al-Quran al-Karim. Tingkatan pertama tentu Rasulullah SAW yang pertama kali menafsirkan Quran. Seperti contohnya apa? Dulu itu ya, wa aiddu lahum mastata'tum min quwwah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ammal mufassirun, adapun para penafsir min ba'di setelah beliau, fahum thalathu tabaqat. Setelah Nabi, pertama penafsir itu Nabi. Setelah Nabi ada 3 tingkatan. Pertama, awalan tabaqatus sahabah.
tingkatan sahabat. Wa asyharuhum, yang paling terkenal adalah asyratun apa asyaratun menurut Anda? Asyratun apa asyaratun? Bacanya apa? Sering saya sampaikan. Apa Ustaz Ahmad? Hah? Apa? Yakin. Kalau Ustazah apa? Asyrah apa asyarah? Sukun apa fathah? Asyratun apa asyaratun ya Ustaz Ahmad? Asyaratun. Pilih mana? Asyratun apa asyaratun? Pripun bacaan? Pilih fathah apa sukun? Sukun. Asyaratun. Sama. Wah, udah golek selamat ya melu-melu. Ustazah, mau sama kayak beliau atau mau sukun? Ayo dijawab. Sama. Ya, asyaratun ya, pakai fathah. Kalau tak marbutoh pakainya fathah. Kalau nggak ada tak marbutoh pakainya sukun. Kayak gini umpamanya. Ini bukan asyaru, tapi ya ada yang asyru. Kalau yang pakai fathah boleh ya boleh juga. Tergantung mudzakkar apa muannats. Kalau yang gini biasanya muannats. Kalau gini itu mudzakkar gitu ya. Wa asharuhum asyaratun. Yani hum al-khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Yaitu khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus siapa ahli tafsir? Sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari. Gitu ya. Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Abdullah ibn Zubair. Nah, sampai sini dulu. Yang paling masyhur Abdullah ibn Zubair. Sampai sini dulu ya. Ada yang ditanyakan? Misalnya tadi ada yang artikan seperti itu tadi yang tentang jatuhan hukum dan misalnya diartikan bunuh diri yang bunuh diri ya. Itu yang betul kan tadi kan sebelumnya kan yang dilarang kita tadi. Coba saya memakai pendapat yang tidak boleh bunuh diri itu boleh nggak? Jadi ketika sebuah ayat bisa untuk banyak faedah itu diperbolehkan, tapi ya bukan untuk para mujahid seperti itu. Bukan untuk para mujahid. Umpamanya ada orang memang mau bunuh diri beneran, ayat itu ditambahin ya boleh-boleh aja untuk tambahan faedah seperti itu. Meskipun itu tidak tepat secara asbabun nuzul. Mending pakai ayat lain ya, yaitu wala taqtulu anfusakum gitu ya. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, kan ada yang lebih jelas. Ngoten. Kalau hanya sekedar penguat, itu kalau di usul fikih ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Suatu ungkapan itu umum, tidak untuk sebab tertentu. Kan sebab saat itu hanya untuk orang yang pelit infak umpamanya. Tapi kok ndelalaine wong bunuh diri tenan ya. Ya silakan dipakai ayat itu, tapi bukan jadi ayat yang utama. Dan jangan salah paham, ayat itu bukan turun untuk orang bunuh diri gitu. Ayat itu turun untuk kayak ini loh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib orang hamba sampai dia merubah nasibnya, itu kan salah sebenarnya. Yang benar, Allah nggak akan merubah nikmat jadi azab. Yang bikin Allah merubah nikmat jadi azab adalah maksiat kalian.
Harusnya kan begitu. Jadi jangan, pertama untuk amannya jangan menggunakan dalil-dalil tidak sesuai dengan tujuannya, konteksnya. Kecuali dalil itu menguatkan, gitu aja. Menguatkan. Umpamanya ada ayat tentang menerapkan syariat Islam, tapi untuk orang ahlul kitab zaman dulu, ayat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, umpamanya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia bisa jadi kafir. Ini untuk siapa? Ahlul kitab. Tapi kan umum. Untuk sekarang orang muslim juga masuk. Nah, seperti itu. Intinya kita harus tahu asbabun nuzul plus ini bertentangan enggak tujuannya. Zaman dulu kan ahlul kitab beneran emang tidak menjalankan isinya. Berarti orang Islam yang tidak menjalankan statusnya sama. Tapi apakah menghancurkan dengan tangan kalian yang dimaksud yaitu pelit infak itu sama dengan orang bunuh diri? Sama enggak? Kalau enggak sama berarti ya enggak usah dipakai, afdalnya pakailah yang wala taqtulu anfusakum saja. Gitu. La tatamannau liqa'al adu. Gitu ya. Wala ya tadi la taqtulu anfusakum. Ngaten Pak Jan. Hindari yang tidak sesuai dengan konteksnya. Gitu. Kecuali dia penguat, itu pun penguat yang dibenarkan. Kalau gitu untuk bunuh diri sih, ya saya sarankan tidak usah dipakai. Cukup? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.